Somebody get over here, I need some help! Where is she? Assalamualaikum sahabat channel Action Movie. Kembali lagi bersama saya Arka. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Traveler. Tak usah berlama-lama, kita langsung mulai saja. Suatu hari, tampak seorang gadis kecil bernama Mary yang tengah asik bermain bersama kucingnya yang bernama Lucky. Namun tiba-tiba orang tak dikenal muncul di belakang Mary dan langsung menculiknya. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul The Traveler 2010. 1 tahun kemudian, di tengah hujan badai pada malam Natal, terlihat seorang pria asing yang memasuki kantor polisi di sebuah kota kecil. Ia mendekati meja depan, di mana seorang polisi bernama Galoy sedang bertugas. Pria asing ini lantas menyatakan niatnya untuk membuat pengakuan tentang pembunuhan. Mendengar ini sontak Galoy menjadi khawatir dan segera mengarahkan senjata ke arahnya sebelum memanggil rekan lain untuk membantu. Somebody get over here, I need some help! Tak lama setelah itu, semua petugas keluar ke meja depan. Seorang detektif bernama Alexander lalu memerintahkan pria asing itu untuk meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dikarenakan dia menolak, maka Alexander meminta 2 orang petugas untuk membawanya ke ruang interogasi. 2 orang petugas bernama Jack dan Jerry kemudian menanyai identitas pria asing tersebut. Namun dia malah memprovokasi Jack, sehingga Jack hampir menyerangnya. Ketika Alexander memasuki ruangan dan menyela ketegangan itu, Alexander lalu meminta pria asing itu menyebutkan namanya. Tapi dia hanya ingin disebut sebagai Mr. Bobby. Dia bahkan tetap tidak merespon saat Alexander mencoba mengorek informasi darinya. Oleh sebab itu, Alexander memerintahkan Jack dan Jerry mengambil foto dan sidik jari Mr. Bobby sebelum memasukkannya ke dalam sel. Tepat sebelum dibawa pergi, Mr. Bobby memberikan komentar terhadap pena emas milik Alexander yang memiliki tulisan penghargaan sebagai ayah terbaik di dunia. Hal ini membuat Alexander curiga karena dia menerima pena itu sebagai penghargaan terhadap dedikasinya terhadap putrinya yang hilang, yaitu Mary, gadis kecil yang muncul di awal film. Di ruangan lain, pasangan polisi bernama Toby dan Jenny terlibat dalam momen pribadi. Namun kegiatan itu terhenti tatkala Jenny mendadak melihat bayangan Mr. Bobby yang mengawasi mereka. Hanya saja bayangan tersebut langsung menghilang saat Jenny memperhatikan untuk kedua kalinya. Toby mencoba bertanya tentang apa yang dia lihat, tapi Jenny menganggapnya sebagai halusinasi karena terlalu banyak meminum kafein. Pada saat yang sama, Jack yang sedang mengambil foto sempat tersentak lantaran wajah Mr. Bobby yang berlumuran darah. Dalam sekejap, mereka bahkan semakin heran mengetahui kalau Mr. Bobby tidak memiliki sidik jari apapun. Oleh karenanya, mereka meminta Galoy memasukkan Mr. Nobody ke sel. Sementara mereka melaporkan kenyataan itu kepada Alexander, Galoy lalu memasukkan Mr. Bobby ke dalam sel nomor 4. Namun ketika berjalan meninggalkan sel tersebut, kalau dikejutkan oleh Mr. Bobby yang dalam sekejap mata muncul di belakangnya. Hanya saja saat diperiksa, ternyata Mr. Bobby masih berada di dalam sel. Sementara, setelah menyerahkan sidik jari milik Mr. Bobby kepada Alexander, Jack mencoba memeriksa foto Mr. Bobby yang dia ambil sebelumnya. Namun hal aneh mengejutkan Jack, karena foto tersebut hanya berisi pakaian yang dikenakan oleh Mr. Bobby. Sejurus kemudian dia mendengar suara siulan Mr. Bobby. Saat ditanyakan, Mr. Nobody menjelaskan bahwa nada itu adalah pesan dari kematian. Mendengarnya, Jack menjadi merinding dan melangkah keluar untuk menenangkan diri. Pada waktu yang sama, Alexander memerintahkan Jerry membawa Mr. Bobby kembali ke ruang interogasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Galoy lalu memberitahu bahwa Mr. Bobby dikurung pada sel nomor 4. Tapi manakala Jerry dan Toby melanjutkan ke sel tersebut, ternyata sel itu kosong. Dan anehnya, Mr. Bobby telah pindah ke sel nomor 3. Kendati kejadian ini tidak biasa, mereka tidak terlalu memperhatikannya dan menganggapnya sebagai kekeliruan dari Galoy. Di luar kantor polisi, tampak tangan kanan Jack yang gemetar. Hal ini jelas menunjukkan kalau dia terpengaruh oleh kemisteriusan Mr. Bobby. Dia pun teringat kejadian 1 tahun silam, di mana dia, Jerry, Galoy, Toby, Jenny dan Alexander menyiksa seorang gelandangan secara brutal selama penyelidikan atas kasus hilangnya Mary.
Meskipun gelandangan itu mempertahankan kalau dia tidak bersalah. Selang beberapa saat, Jerry keluar untuk memanggilnya masuk. Di sini Jack mengingatkan Jerry bahwa Mr. Bobby sangat mirip dengan gelandangan yang mereka tangkap setahun yang lalu. Menurutnya, apa yang telah mereka lakukan terhadap gelandangan itu akan mereka terima di malam ini. Hanya saja Jerry menolak pernyataan Jack dan memintanya untuk tidak terus memikirkan hal itu. Setelah itu, Jack memutuskan untuk pergi memeriksa sel bawah tanah. Saat berjalan di koridor sel bawah tanah, tiba-tiba sebuah pintu terbuka dan menarik Jack ke dalamnya. Di ruang interogasi Alexander, Toby dan Jenny melanjutkan interogasi terhadap Mr. Bobby. Dia mengaku melakukan 6 pembunuhan dan dengan dingin mengisahkan detail pembunuhan pertamanya. Dalam pembunuhan pertama itu, Mr. Bobby mengaku menguntit korbannya dan memenjarakannya di ruangan gelap, serta menyiksanya dengan brutal. Di waktu yang bersamaan, Jack mulai mengalami penyiksaan, seperti yang digambarkan oleh Mr. Bobby. Dan persis seperti yang ia lakukan terhadap gelandangan 1 tahun silam. Suara teriakan Jack akhirnya sampai ke telinga petugas lain. Jadi Alexander mengajak Jerry dan Gallo bergegas ke sel bawah tanah. Sayang mereka menemukan Jack yang sudah tidak bernyawa, dengan punggung bekas cambuk dan lidah yang terpisah. Akibat penemuan ini, Alexander memerintahkan Toby memborgol kedua lengan Mr. Bobby dan mengurungnya di ruang interogasi sebelum mengajak mereka menggeledah seluruh area kantor polisi. Alexander kemudian memerintahkan Jerry dan Galai keluar untuk menyelidiki lingkungan sekitar. Dalam penelusuran, entah dari mana, tubuh seekor kucing tiba-tiba jatuh menimpa kepala Galai dan sontak membuat mereka berdua panik. Saat diperhatikan lebih dekat, mereka menemukan kalung di leher kucing itu, bertuliskan nama Shinny, menyadarkan mereka bahwa itu adalah kucing milik Mary. Akibat hal ini, mereka segera kembali ke dalam dan melaporkan temuan tersebut kepada Alexander, yang tentu saja tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Oleh karenanya, Jerry mengisahkan perihal pernyataan Jack sebelumnya, di mana mereka berenam secara bergiliran, menyiksa pria tidak bersalah secara brutal demi menemukan Mary. Terungkap pula bahwa Jack mencambuk dan memotong lidah gelandangan tersebut, persis seperti siksaan yang akhirnya menyebabkan kematiannya sendiri. Galoi kemudian memberitahu kalau gelandangan yang mereka siksa tersebut masih dalam keadaan koma dan dirawat di rumah sakit. Jadi mulai menyalahkan mereka atas apa yang telah terjadi. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki di atap, sehingga mendorong Alexander mengirimkan Gallo dan Jerry untuk memeriksa. Sementara dia, Toby dan Jenny kembali menyelidiki Mr. Bobby. Saat sampai di atap, Jerry lagi-lagi mendengar suara, jadi memutuskan berpisah dengan Gallo di ruang interogasi. Mr. Bobby melanjutkan kisahnya dengan menggambarkan tentang korban keduanya, yang merupakan seorang pengecut yang bahkan tidak berusaha melawan. Menurut penuturan Mr. Bobby, ia mendekati korban dari belakang dan mencekiknya dengan tali, lalu menggantungnya hingga berakhir. Bersamaan dengan itu, Galawi mengalami hal serupa. Rupanya dulu, Galawi bertugas untuk mencekik gelandangan yang mereka siksa menggunakan tali. Tak lama kemudian, tubuh Galawi tergantung di luar jendela ruang interogasi, sehingga membuat mereka terkejut. Akibat kejadian yang semakin aneh dan mencekam ini, Alexander memerintahkan mereka mengurung Mr. Bobby di dalam sel. Mereka lantas mencoba menghubungi rumah sakit, tempat gelandangan yang mereka siksa dirawat. Karena berpikir gelandangan itulah yang menghabisi Jack dan Galai. Namun yang mengejutkan, mereka mendapat kabar bahwa gelandangan tersebut telah meninggal dunia pada 8:14 menit malam itu, yaitu tepat pada saat Mr. Bobby memasuki kantor polisi. Pengungkapan ini membuktikan bahwa gelandangan itu bukanlah orang yang mereka yakini menghabisi Jack dan Galoi menyusul kematian misterius Jack dan Galoi. Maka Alexander memerintahkan Jerry untuk meminta bantuan dari polisi negara bagian Malang. Upaya Jerry sia-sia, lantaran jaringan telepon keluar daerah itu terputus akibat badai. Oleh karenanya, Toby dan Jenny memutuskan berangkat, berkendara menembus badai untuk mencari bantuan. Dalam perjalanan, mereka melihat mobil patroli, jadi memutuskan untuk menepi. Namun saat diselidiki, ternyata mobil itu kosong. Sementara di kantor polisi, Alexander dan Jerry mendekati sel Mr. Bobby. Kali ini,
Mr. Bobby siap untuk mengakui pembunuhan ketiganya. Menyadari pola cerita, Mr. Bobby yang berkaitan dengan kematian Judge dan Galoy. Maka dengan panik Alexander memerintahkan Jerry menghubungi Toby dan Jenny untuk memanggil mereka kembali ke kantor polisi. Jenny yang mendengar suara panggilan Jerry melalui radio, segera kembali ke mobil. Sedangkan Toby mencoba mencari pengendara mobil polisi tersebut ke dalam hutan. Sayang cuaca buruk menyebabkan komunikasi radio terganggu, sehingga Jenny tidak dapat mendengar suara Jerry dengan jelas. Pada momen yang sama, Mr. Body menjelaskan bagaimana dia mengintai korban ketiganya di lokasi yang gelap. Mendengar itu, Alexander memerintahkannya untuk berhenti berbicara. Tapi Mr. Body mengabaikan perintah tersebut dan mengungkapkan bahwa saat korban tiba, dia menyergap korbannya dari belakang. Lantaran pintu sel yang mendadak tidak dapat dibuka, maka Alexander langsung menembaki Mr. Nobody. Jerry yang dikejutkan oleh suara tembakan, bergegas kembali ke sel, hanya untuk menemukan Alexander menembaki ruang kosong, sehingga membuat keduanya bingung. Sejurus kemudian, Mr. Nobody tiba-tiba muncul di sel yang sama, sembari menyatakan bahwa tanpa ampun, dia menyerang korban ketiganya. Ternyata di dalam hutan, secara mengejutkan, Toby diserang dari belakang dan ditusuk dengan sekop, persis seperti yang ia lakukan terhadap gelandangan dulu. Selang beberapa saat, Jenny menyadari ketidakhadiran Toby, jadi mencoba memanggil dan mencarinya. Ketika berjalan menyusuri hutan, alangkah terkejutnya, Jenny menemukan tubuh Toby tergeletak dengan jeroan yang terburai. Akibat hal ini, dengan panik, Jenny kembali ke mobil dan bergegas berkendara ke kantor polisi. Setibanya di sana, Jenny memberitahu Alexander dan Jerry tentang apa yang baru saja dia saksikan. Pengungkapan ini membuat Alexander semakin yakin kalau pengakuan Mr. Body selalu menjadi kenyataan. Alexander juga berpikir Mr. Body adalah roh gelandangan yang pernah mereka siksa di masa lalu dan datang untuk membunuh mereka satu persatu melalui setiap pengakuannya. Mendengar ini, sontak membuat Jenny menyalahkan Alexander yang telah menjerumuskan mereka dalam masalah itu. Namun Alexander menjelaskan, yang mereka lakukan dulu hanyalah upaya untuk menemukan putrinya. Setelah menyadari asal mula kejadian mengerikan tersebut, maka Alexander mengajak Jerry dan Jenny meninggalkan kantor polisi untuk mencari tempat aman. Jenny segera mengambil kursi pengemudi, sayang mobil gagal dihidupkan. Oleh sebab itu, Alexander dan Jerry mencoba memeriksa mesin. Tak lama kemudian peristiwa aneh kembali terjadi, di mana radio, secara misterius, mengeluarkan suara Mr. Body yang melanjutkan pengakuannya. Jenny yang ketakutan mencoba untuk keluar dari mobil, tetapi pintu sudah terkunci. Bersamaan dengan itu, sebuah plastik tiba-tiba membekap kepala Jenny, persis seperti yang pernah ia lakukan terhadap gelandangan dulu. Mengetahui hal ini, Alexander dan Jerry berusaha untuk memecahkan kaca mobil. Sayang kendati ditembak dengan piston ataupun shotgun, kaca mobil tidak juga peka. Selang beberapa saat pintu mobil terbuka dan mengeluarkan kepala Jenny yang sudah terlepas dari tubuhnya. Lalu terdengarlah suara Mr. Bobby yang menyatakan bahwa amarah yang meluap-luap dari kedalaman telah datang untuk merenggut nyawanya. Melihat semua ini dengan emosi, Jerry kembali ke kantor dengan niat menghabisi Mr. Bobby. Meski Alexander berusaha mencegahnya bertindak ceroboh. Begitu sampai di depan sel, Jerry langsung menembaki Mr. Bobby yang duduk di dalam sel. Setelah amunisinya habis, Jerry memasuki sel hanya untuk mengetahui Mr. Bobby tidak ada di sana. Dalam kekosongan sel itu, Jerry mendengar suara Mr. Bobby yang mengatakan kalau korban kelimanya tidak pernah melihat dia datang. Lalu secara mengejutkan, Mr. Bobby menyerang Jerry dengan brutal, persis seperti yang ia lakukan dulu. Get him up! Get him up! Selang beberapa saat, Alexander tiba di sel hanya untuk menemukan Jerry yang terkapar, tidak bernyawa. Setelah menyaksikan kejadian mengerikan tersebut, Alexander mencoba melarikan diri. Namun Mr. Bobby menegaskan bahwa Alexander tidak bisa bersembunyi dalam kegelapan, dan setiap jalan yang dipilih akan menuju ke arahnya.
Ternyata benar. Saat Alexander memasuki sebuah klub untuk meminta bantuan, entah bagaimana, dia tiba-tiba kembali berakhir di kantor polisi. Dan sudah dihadang oleh Mr. Bobby. Merasa tidak berdaya, Alexander meminta maaf karena telah menyerang gelandangan yang tidak bersalah. Namun Mr. Bobby malah mengungkapkan kebenaran yang sangat mengejutkan, di mana ternyata memang dialah yang menculik dan menghabisi Mary. Mengetahui kebenaran itu, Tayal Alexander sangat terguncang dan menuntut penjelasan. Atas tujuan Mr. Bobby menghabisi mereka satu persatu. Parahnya, Mr. Bobby justru berkata bahwa dia ingin membalas dendam karena siksaan yang mereka lakukan menyebabkan dia berada dalam kondisi koma selama 1 tahun. Padahal sudah jelas, dialah yang memulai masalah dengan menculik Mary. Tidak sampai di situ saja, Mr. Bobby juga membuat pengakuan terakhirnya dengan mengatakan kalau Alexander adalah target utamanya. Alexander yang teringat bagaimana dia dulu menikam gelandangan menggunakan pena emas milik Mary, akhirnya menusuk kedua telinganya sendiri menggunakan pena tersebut agar tidak dapat mendengar pengakuan Mr. Nobody. Alexander kemudian bersembunyi di bawah meja dan dikejutkan oleh penampakan putrinya yang sudah meninggal. Anehnya, Alexander tetap bisa mendengar semua ucapan Mary, walaupun dalam kondisi tuli. Di sini Mary memberitahu bahwa Mr. Bobby tidak menyukai namanya sendiri dan selalu merahasiakannya dari semua orang. Jadi untuk menghentikannya, Alexander harus mengucapkan nama aslinya. Mary lantas mengatakan kalau dia mengetahui nama asli Mr. Bobby dan membisikkannya ke telinga Alexander yang tuli. Dengan berbekal pengetahuan ini, Alexander keluar dari persembunyian dan mengambil senjata. Lalu dengan berani memanggil Mr. Bobby dengan namanya, yaitu Stanley Harperton. Pengungkapan di luar dugaan ini berhasil membuat Mr. Bobby terganggu. Kesempatan itu, Alexander manfaatkan untuk menembaknya hingga terpental melalui jendela dan secara perlahan menghilang dari pandangan. Keesokan pagi, Alexander melihat sekilas Mary di tangga. Untuk yang terakhir kalinya, dia mengucapkan selamat tinggal dengan lambaian tangan dan berjalan pergi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga terhibur dan sehat selalu. Saya Arka mengucapkan terima kasih telah menyaksikan sampai akhir.